Ini adalah sequel Halloween di tahun 2018. Masih menceritakan Michael Myers yang mengejar Laurie. Entah apa motif Michael Myers membunuh Laurie. Sebuah rumor menjelaskan kalau Michael Myers hanya untuk membuat teror saja. Karena kebetulan di bulan Oktober adalah perayaan Hari Sumpah Pemuda. Maksud saya di film ini kalau bulan Oktober itu bertepatan dengan hari perayaan Halloween. Di mana perayaan yang menggunakan kostum hantu ini, yang tadinya tidak menakutkan, justru membuatnya nyata dan mengerikan. Sudah banyak yang sudah menjadi korban kesadisan Michael Myers. Akibat insiden itu, Michael Myers telah menjadi legenda di kota Haddonfield. Tanpa baca di awal, langsung saja kita ke alur ceritanya. Kidot. Kita akan kembali di bulan Oktober 1978 di kota Haddonfield. Di malam itu, seorang sheriff bernama Frank Hawkins sedang mengejar pria bertopeng. Ya, siapa lagi kalau bukan Michael Myers. Hawkins bersama sheriff yang lainnya kehilangan jejak si Myers. Akhirnya mereka pun berpencar. Sampai pada akhirnya Hawkins bersama rekannya bersama Deng Tino menemukan bekas rumah yang pernah ditinggali Myers. Mereka kemudian memeriksa rumah tersebut yang sudah tidak berpenghuni lagi. Saat sedang memeriksa, tiba-tiba Deng Tino berusaha untuk melawan Myers. Di tengah pertikaian itu, Hawkins pun datang dan menodongkan senjata ke arah Myers. Ia mengancam jika tidak melepaskan Deng Tino, ia akan menembak si Myers. Karena jarang join PUBG, Hawkins justru mengenai Deng Tino tepat di lehernya. Ya, seperti film-film sebelumnya, datang beberapa polisi lainnya setelah beberapa saat. Di samping itu, Deng Tino pun tidak dapat terselamatkan lagi. Dan sementara itu, di luar sana, Michael Myers pun berhasil disergap. Film pun baru dimulai. Kita beranjak ke tahun 2018, tepatnya di bulan Oktober. Masih di kota yang sama, yaitu Haddonfield. Diawali dengan memperlihatkan di sebuah kafe. Seperti biasanya, setiap bulan Oktober di kota itu selalu dirayakan Halloween bersama. Namanya juga Halloween, yang sudah kita ketahui, perayaan itu bertemakan horor. Untuk melengkapi perayaan itu, mereka juga mendengarkan cerita-cerita horor dari seseorang yang bernama Tommy Doyle. Tommy menceritakan sebuah kisah nyata yang terjadi di 40 tahun silam. Dan itu adalah kisahnya sendiri di Haddonfield. Bersama teman-teman yang lainnya saat mereka masih kecil. Lindsay, Nerion, dan Lonnie adalah saksi hidup tentang apa yang pernah terjadi di kala itu. Tim kemudian berpindah kepada keluarga Laurie. Laurie terlihat bersama anaknya Karen dan cucunya yang bernama Ellison. Terlihat Laurie yang tengah terluka parah dan di bagian perutnya keluar banyak sekali darah. Laurie tengah dilarikan ke rumah sakit. Namun saat di perjalanan, terlihat juga mobil pemadam kebakaran yang melintas menuju rumah mereka. Diketahui kalau keluarga Laurie selalu diteror oleh si Myers. Mereka bertiga berhasil menjebak dan mengurung Myers di ruang bawah tanah. Mereka juga sengaja membakar rumahnya itu dengan maksud agar Myers yang terjebak di bawah sana akan ikut terbakar. Namun tim pemadam justru datang memadamkan api di sana, yang artinya hal itu justru akan menyelamatkan Myers sendiri. Kini satu persatu tim pemadam kebakaran itu menjadi korban kesadisan Myers. Mereka tidak mengetahui kalau ada psikopat sadis di dalam sana. Setelah itu, Michael Myers kembali lagi untuk meneror salah satu rumah. Ia membunuh mereka semua dengan sadis.
Kembali lagi kita ke kafe yang tadi. Mereka kini digemparkan oleh berita tewasnya beberapa tim pemadam kebakaran, dan ditemukannya juga beberapa korban lainnya. Di saat bersamaan pula telah diberitakan ada pasien rumah sakit yang kabur. Insiden tewasnya tim pemadam itu dikaitkan dengan berita pasien yang kabur tersebut. Hal itu membuat orang-orang yang di sana mulai khawatir. Tak lama kemudian, terlihat sepasang kekasih, dokter dan perawat yang sedang bergegas untuk pulang. Namun saat menuju mobil, sang pria melihat ada seseorang di dalam mobilnya itu. Ia pun terkejut lalu berteriak, "Au! Au!" Si pria pun meminta bantuan kepada yang lainnya. Sontak hal itu membuat pengunjung kafe berhamburan keluar untuk membantu. Mereka pun menganggap bahwa itu adalah Michael Mayer. Tommy pun mencoba untuk mendekati mobil tersebut. Tiba-tiba mobil itu menyala dan mencoba kabur. Namun tak jauh mobil itu kabur, justru malah menabrak pembatas jalan. Ternyata yang di dalam mobil itu adalah pasien kabur dari rumah sakit yang diberitakan tadi. Di sisi lain, kita diperlihatkan Karen dan Allison di rumah sakit. Mereka menjaga Laurie yang masih belum tersadar. Kemudian mereka didatangi oleh polisi untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Telah diketahui sebenarnya Mayer sendiri tengah mencari Laurie, dan Mayer juga telah membunuh suami si Karen. Terkuak fakta asli guys dari film Halloween sendiri, bahwa sebenarnya Laurie adalah adik dari Michael Mayer. Sebelumnya, Mayer telah membunuh saudara perempuannya ketika ia berumur 6 tahun. Mayer pun diduga memiliki gangguan jiwa lalu dikirim ke rumah sakit. Setelah 15 tahun di rumah sakit jiwa, Mayer pun melarikan diri. Kini ia mengejar Laurie untuk ia bunuh. Entah apa motif semua ini yang membuat Mayer malah membunuh semua saudaranya. Tak lama kemudian, kekasih Allison pun datang. Ia bernama Cameron Elam. Gimana cara bacaannya ini? Karen dan Allison pun tahu kalau Mayer sebenarnya masih hidup, dan kini mulai melakukan teror ke semua orang di Haddonfield. Cameron mengajak Allison untuk bergabung bersama Tommy, tapi bukan menjadi Power Rangers, karena semua warga di Haddonfield akan mengejar Mayer. Namun Karen tidak mengizinkan Allison untuk keluar dari rumah sakit, karena Karen takut jika terjadi sesuatu kepada anaknya. Sementara itu di luar sana, Tommy mengumpulkan orang-orang untuk bergabung bersamanya. Tak lama kemudian Allison pun datang. Ia kabur dari rumah sakit untuk bergabung bersama mereka. Lindsay, Marion, dan dua pasang dokter itu bersama-sama dengan cara berpatroli. Lindsay yang melihat masih ada anak-anak sedang bermain di luar sana, mencoba untuk menghampiri mereka dan menyuruh mereka untuk segera pulang. Kedua anak itu pun tahu kalau ada orang yang menggunakan topeng berwarna putih di sekitar mereka. Karena ini adalah malam Halloween, anak-anak itu tak tahu kalau orang yang bertopeng itu adalah psikopat sadis yang bisa membunuh siapa saja. Ya, benar saja, kalau si Mayer sudah ada di dekat mobil mereka guys. Marion dan yang lainnya pun kini dalam bahaya. Sementara itu, Lindsay mengumpulkan batu bata untuk dijadikannya senjata. Marion sudah berhadapan dengan Mayer. Namun sayangnya, senjata yang digunakan Marion sudah kehabisan peluru. Dokter pun mencoba untuk melawan. Namun naasnya, dia harus tewas mengenaskan. Pisaunya ditancapkan tepat ke salah satu matanya. Lindsay kemudian datang dan langsung menghantam kepala Mayer menggunakan bata yang dikumpulkannya tadi. Namun aksi itu tidak berdampak apa-apa bagi Mayer. Mayer mencoba untuk membunuh Lindsay. Beruntungnya, Lindsay berhasil lepas dan mencoba untuk kabur. Singkat cerita, Tommy, Cameron, dan yang lainnya menemukan mobil Lindsay, lalu kemudian membawa Lindsay ke rumah sakit. Di rumah sakit terlihat Laurie yang sudah sadar. Di situ juga terlihat pasien baru. Dia adalah Sheriff Hawkins, korban Mayer yang tertusuk pisau di bagian lehernya di awal cerita tadi. Sedikit kita bercerita ke awal dulu guys. Hawkins ini yang di masa lalu sedang menangkap Mayer. Kala itu, Mayer akan ditembak mati karena diduga sudah membunuh rekannya yaitu Deng Tino. Namun Hawkins menghalau tembakan itu.
karena ia merasa bahwa Deng Tino mati akibat tembakan Hawkins sendiri, bukan disebabkan oleh Meyer. Nal. Laurie rupanya belum tahu kalau si Meyer masih hidup, tapi Karen sengaja untuk tidak memberitahunya karena keadaan Laurie kini semakin memburuk dan belum sepenuhnya pulih. Semua warga Haddonfield dibuatnya ketakutan. Tommy yang ada di sana pun mengajak orang-orang untuk bergabung melawan Meyer. Dia juga bertemu Laurie dan mengatakan kalau Meyer masih hidup dan masih berkeliaran di luar sana. Scene berpindah di kediaman bekas rumah Michael Meyer. Kini rumah itu sudah dibeli dan ditempati oleh sepasang kekasih yang suka main pedang-pedang. Meyer pulang ke rumah itu. Alhasil, mereka berdua pun menjadi korban kesadisan Meyer. Kembali ke rumah sakit, terlihat banyak orang-orang yang berkumpul di sana. Tak lama, datang seorang pasien yang dinyatakan kabur itu. Sebagian orang yang ada di sana menduga kalau pasien itu adalah si Meyer. Karena selama ini Meyer menggunakan topeng dan sampai saat ini belum ada yang tahu pasti wajah asli dari si Meyer. Sontak hal itu membuat isi seluruh rumah sakit di sana bergegas mengejarnya. Laurie yang melihat itu tahu kalau pasien itu bukan Meyer yang mereka maksud. Laurie berusaha untuk memberitahu orang-orang di sana. Namun karena kondisinya saat ini, Laurie pun terjatuh akibat berdesak-desakan dengan yang lainnya. Pasien yang tidak tahu apa-apa tentang semua ini, kini harus menjadi korban salah sasaran oleh seisi rumah sakit di sana. Karena tidak sanggup menahan semuanya, akhirnya pasien itu memilih untuk bunuh diri dengan terjun bebas dari atas gedung tersebut. Mansur. Sheriff yang memeriksa tempat itu mengatakan kalau dia bukanlah Meyer. Hawkins menceritakan kejadian saat ia ditusuk. Di malam itu, ia menemukan Meyer yang terkapar di tengah jalan. Dia lalu keluar bersama seorang dokter. Entah kenapa, dokter yang pergi bersamanya itu justru menusuk Hawkins tepat di lehernya, lalu membawa Meyer pergi. Belum diketahui siapa dokter itu sebenarnya. Di sisi lain, Lonnie, Ellison, bersama Cameron mendatangi bekas rumah Meyer. Menurut cerita terdahulu guys, setiap Meyer sudah melakukan aksinya, ia akan selalu pulang ke rumahnya. Mereka pun bergegas menuju ke sana. Karen pun saat ini masih mencari keberadaan Ellison. Ia juga tahu kalau Meyer akan pulang ke rumahnya. Lalu Karen dan Tommy akan menuju rumah si Meyer sekarang. Lonnie kemudian masuk dan menyuruh yang lainnya untuk menunggu di mobil saja. Beberapa saat kemudian, terdengar teriakan Lonnie dari dalam rumah. Mereka berdua pun memutuskan untuk masuk. Ellison menemukan mayat yang dibantai oleh Meyer tadi. Sementara itu, Cameron melihat ayahnya yang sudah tewas. Tak lama kemudian, Meyer pun menampakkan dirinya dan menyerang Cameron. Ellison yang mendengar itu langsung datang membantu. Namun naas, Cameron harus tewas mengenaskan oleh si Meyer itu. Kini giliran Ellison yang akan Meyer bantai. Namun di saat bersamaan, Karen datang dan menikam Meyer menggunakan tongkat sifat Kai. Ellison pun berhasil selamat, dan Karen berhasil melepas topeng si Meyer. Di sini belum diperlihatkan dengan jelas wajah asli si Meyer itu seperti apa guys. Karen pun berhasil menjebak si Meyer, dan akhirnya Meyer pun terkepung. Tommy bersama yang lainnya akan melampiaskan dendam mereka kepada si Meyer. Sampai pada akhirnya, Meyer pun terkapar. Namun mereka tak sadar kalau ternyata Meyer tidak semudah itu dilenyapkan. Akhirnya, merekalah yang diserang balik oleh si Meyer. Semua orang yang ada di sana kini harus dibantai habis-habisan.
Karen pun merasakan ada sesuatu yang aneh di rumah si Meyer. Dia naik sendirian sampai ke lantai atas. Lalu tiba-tiba ia menikam Karen hingga tewas. Film pun selesai. Ya, di akhir cerita ini terlihat masih ada kelanjutannya. Karena di film ini selalu tayang saat perayaan Halloween berikutnya. Kita tunggu saja sequel selanjutnya yang pastinya di bulan Oktober tahun depan guys. Saya Cacing beserta tukang burger yang selalu lewat tengah malam mohon undur diri. Dukung terus ke channelku Ces. Kritik dan saran kami terima. Ya, semoga kalian sehat-sehat selalu. Amin. Oke, sampai jumpa.